Halo, Sis Yuli, Shalom, selamat pagi. Halo, Shalom, selamat pagi, Mbak Nina. Suaranya jelas nggak ya, Mbak Nina? Jelas. Jelas ya, Bu Nina ya? Jelas. Oh iya, terima kasih. Halo Bu Yuyun. Ya. Iya, Bu Yuyun mana ya? Fotonya nggak kelihatan. Kak Yuli, Shalom, selamat pagi, Sis Yuli. Halo, Kak. Halo. Apa di sini? Halo, ini Bu Yuyun ya? Halo, Tante Yuyun, Tante Halo Nina. semuanya. Halo, Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi. Semua. Pak Ogi, Ibu Selfie, ngintip. Suara terdengar jelas ya. Kalau kedengaran jelas, Ya. bantu jempolnya dong. Jelas, Kak. Jelas. Makasih. Jelas. Minumnya Dede Enggak. Halo. Halo, Shalom, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Pagi. Shalom, pagi, Ko Ewi. Ya, pagi, ya, pagi. Ya, Ciacin. Ya. Ya. Shalom, selamat pagi, Pak Ari. Sony. Kok nggak kelihatan sih orang-orangnya? Pak Ari, Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Halo. Kak Nina. Halo Yun. Halo Pak Ari. Shalom. Shalom, Pak Ari. Pak Ari. Halo Bapak Ari. Halo Pak Ari. Shalom. Halo. Baik, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu buat kita semua. Amin. Dan syukur kita semua masih dalam perkenanan Tuhan. Gimana? Rahmat Tuhan kita boleh berada, boleh bersekutu pada pagi hari ini semua. Dan pada saat ini Di sini. kita mau kembali, kita mau bersatu hati. Kita mau memuji Tuhan. Karena kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan, maka sudah layak dan sepantasnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan pada kesempatan pagi hari ini bersama segenap keluarga besar Jemaat GBI Tugu. Mari saudara-saudariku sekalian, kita siapkan hati, kita mau mengangkat satu pujian, kita memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Kita mohon pertolongan Tuhan, kita mohon rahmat Tuhan untuk dapat menyatukan roh kita, supaya kita boleh memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satu
Limpahkanlah roh kami ya Tuhan, membawa hati kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Membawa hati kami semuanya dalam hadirat kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, roh tercurah dari surga, bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Beri sorak-sorai dan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, saudara-saudariku, ada sukacita? Amin. Amin. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Mari saudara-saudariku, kita siapkan hati kita. Kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Untuk segala rahmat, kebaikan, cinta dan kasih-Mu, dan penyertaan-Mu di sepanjang hari lepas hari kami. Dan kesempatan pagi hari ini Bapa, kami mau kembali ke dalam hadirat. Kami mau membawa segala rasa syukur kami kepadamu. Karena Engkau Bapa yang begitu baik. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh Allah yang menyertai kami. Dan kesempatan pagi hari ini kami Bapa, biarlah segenap jemaat yang berkumpul melalui media Zoom ini, Kau layakan kami semua. Berkati kami Tuhan dengan berkat belas kasihan dan kerahiman. Layakan hati dan pikiran kami, agar kami sungguh boleh layak dan pantas masuk dalam hadirat. Dan pagi hari ini kami Tuhan, kami membawa pujian kami membawa segenap hati kami, untuk kami boleh memuji dan menyenangkan hati. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi,
Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara-saudariku, kita mau bawa segenap hati kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi sebagai ungkapan syukur kita. Kau sungguh baik, Yesus, namamu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Memuji. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bawa-bawa, angkat hati segenap hatimu. Kita menyembah, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Oh, hadirat-Mu, kami menyembah. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan, biar rahmat-Nya boleh mengurapi kita semua. Oh, haleluya, 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 haleluya. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya.
Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 la. Haleluya. Haleluya. Biarlah rahmat-Mu Tuhan boleh tercurah bagi segenap kami yang hadir di tempat. Oh Tuhan, hadirlah jamah kami Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu yang begitu indah pada pagi hari. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Sebab firman-Mu berkata, 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku hadir. Dan kami segenap umat-Mu yang percaya, kami imani Kau hadir di tengah kami. Biarlah lawatan-Mu membawa kesembuhan. Lawatan-Mu membawa kami sukacita. Biarlah berkat-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang begitu indah yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Dan kalau sebentar Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Terangi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Agar kiranya setiap firman yang boleh kami terima, sungguh boleh menjadi kekuatan kami. Terlebih menjadi rema dalam hidup kami. Untuk menjadi kekuatan kami hari lepas demi hari kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau mendengar pengajaran dan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Nya, Pendeta Ogi Pramanta. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu telah memberkati Pendeta Ogi Pramanta terlebih dahulu. Dan biarlah segenap firman yang keluar dari mulut, bibir, dan perkataannya sungguh menjadi kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami siap untuk duduk diam dan mendengarkan firman. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan penuh dengan ungkapan syukur kami kepadamu. Melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih pada kesempatan hari ini atas kesediaan saudara untuk kita boleh bersama-sama bergabung di dalam ibadah online pagi hari ini. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan senantiasa memimpin kita sekalian. Dan olehnya pada kesempatan ini, di dalam kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Senantiasa kita boleh bersyukur buat kebaikannya bagi kita. Kita sekalian datang kepada Dia, mempersembahkan hati kita dengan sepenuhnya, supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini dengan tema yang judul diajar atau kurang ajar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan satu peringatan kepada kita sekalian bagaimana setiap orang percaya, bagaimana setiap kita yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan oleh Tuhan, mau senantiasa belajar dan membuka diri kita, hati kita untuk setiap saat kita menerima apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan, dan apa yang Tuhan pimpin bagi kita sekalian. Sebab bagi setiap kita yang percaya, yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan Tuhan, kalau kita tidak mau mendengar dan terus menerima pimpinannya dan ajarannya, saudara-saudara, atau perintahnya,
maka kita bisa disebut sebagai orang yang kurang ajar. Nah, tentunya kita nggak mau disebut ini, saudara-saudara. Karena kita harus berterima kasih dan bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan olehnya mari kita terus belajar dan belajar. Kita mau rela ditegur oleh firman Tuhan. Sehingga kita boleh bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Yang terambil di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya renungkan perkataan Musa ini yang Tuhan sampaikan kepada Tuhan ini merupakan sesuatu hal yang kelihatannya berat untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di setengah perjalanannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa bangsa Israel banyak keluhan, banyak kesukaran-kesukaran, keluhan-keluhan, bahkan ocehan-ocehan dan juga kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Musa, yang disampaikan oleh Musa. Bahwasanya bagaimana saya bisa ada di sini, sebaiknya saya tetap di Mesir, katanya begitu kata orang-orang Israel. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, perkataan Musa ini sepertinya perkataan yang sudah jenuh untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Di dalam setengah perjalanannya, saudara-saudara. Makanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai-sampai Musa berkata, kalau bukan Tuhan yang memimpin, kalau bukan Tuhan yang membimbing, Tuhan, engkau nggak usah suruh saya pergi dah, engkau usah suruh saya memimpin bangsa ini. Ini merupakan satu pernyataan, saudara-saudara, yang disampaikan oleh Musa sendiri kepada Tuhan. Katakanlah ini kalau bahasa leluhurnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Musa ini udah bohwat gitu, saudara-saudara ya. Musa ini udah nggak bisa berbuat apa-apa. Oh, bangsa Israel itu bangsa yang boceng nih, katanya begitu, saudara-saudara. Ini bahasa leluhur ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah kenyataannya. Saudara-saudaraku, makanya pada kesempatan ini mari kita bersama-sama melihat apa yang dilakukan. Ini merupakan akibat dari kegagalan atau kesukaran dan penderitaan bangsa Israel, saudara-saudara, adalah karena mereka tidak mau dinasehati atau diajar oleh firman Tuhan. Ya, jadi kegagalan, penderitaan, kesukaran di dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, saudara-saudara, itu mereka alami karena kesungut-sungutannya mereka, karena kemarahan bangsa Israel itu saat itu kepada Musa, sehingga mengakibatkan mereka gagal, mereka sukar, mereka menjadi menderita, saudara-saudara. Sifat atau perilaku yang menentang akan perintah Tuhan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan saja menjadikan umat Israel menderita di padang gurun, tetapi juga membuat Tuhan gusar kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Kita mau senantiasa belajar dan terus belajar. Karena setiap orang yang mau sungguh-sungguh mendapatkan pertolongan Tuhan adalah ketika mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tidak taat kepada Tuhan, bahkan kita menentang Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Belajar dalam hal apa? Dalam hal kita harus senantiasa taat dan mau belajar dan terus belajar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, umat Israel saat itu, bangsa Israel, saudara-saudara, dibenci oleh Tuhan. Tuhan kecewa kepada bangsa ini, saudara-saudara. Entah kenapa saya juga heran, saudara-saudara. Tuhan begitu kecewa, tapi Tuhan mengasihi bangsa ini.
Bahkan Tuhan memilih bangsa ini, saudara-saudara. Ya, kita semua nggak tahu gimana ya, apa kehendak Tuhan. Tapi nanti aja saudara-saudara, kalau kita sudah berada di sorga, kita boleh tanya sama Tuhan, kenapa kok Tuhan mengasihi bangsa ini? Padahal bangsa ini degil, bangsa ini keras hati, bangsa ini menentang Tuhan. Tapi kok Tuhan begitu kasih kepada dia, kepada bangsa ini, saudara-saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Allah menghendaki saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan supaya kita mau dan rela diajar atau ditegur untuk memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan sesuai dengan janji Tuhan. Janji Tuhan, saudara-saudara, ketika kita sungguh-sungguh mau dan rela diajar. Di dalam Amsal yang ke-10 ayat 17, di sana dikatakan dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti Tuhan menghendaki kepada kita sekalian supaya kita senantiasa mau mengindahkan ajaran Tuhan. Kita mau turut apa yang Tuhan perintahkan. Hari-hari ini banyak orang, saudaraku yang dikasih Tuhan, senantiasa hidupnya tidak sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mau diajar, saudara-saudara. Mereka seolah-olah sudah bisa melakukan segala sesuatu. Mereka seolah-olah sudah benar. Seolah-olah mereka, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah cukup untuk berbuat segala sesuatu. Sudah merasa bahwa dirinya itu sempurna. Ini berbahaya, saudara-saudaraku. Kalau kita, saudara-saudara, sudah merasa benar, merasa bisa, merasa hebat, dan tidak mau diajar, maka siap-siaplah kita, saudara-saudara, menjadi orang-orang yang kurang ajar. Kita pasti tidak mendapat tempat di hati manusia, terlebih di hati Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari belajar membuka hati kita. Kita belajar supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang sebetul-betulnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Di dalam Mazmur pasal 25, Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sana dikatakan, Mazmur pasal 25, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan demikian, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku selalu. Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pemazmur di sini, saudara-saudara, memiliki kerinduan untuk dia mau senantiasa Tuhan memberikan ajaran jalannya kepada pemazmur ini. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Siapapun kita saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Supaya kita jangan menjadi orang yang sudah diselamatkan. Namun kita senantiasa terus menentang kepada Tuhan. Orang yang sudah dipilih Tuhan. Namun kita sering mengecewakan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah siapapun kita yang ada di tempat ini, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rela untuk hidup kita supaya kita diajar, supaya kita terus dan terus mau belajar, ya saudara-saudara. Terima didikan Tuhan, terima nasihat, saudara-saudaraku, anak-anak muda, terima nasihat orang tua, terima nasihat setiap siapapun yang memberikan masukan-masukan kepada setiap kita. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita menerima ajarannya dan ketika kita menerima nasihat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah hari ini setiap kita, firman Tuhan tidak saya perpanjang, namun kita percaya bahwa setiap kita terus diingatkan dan diingatkan supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan. Saudara lihat di dalam ulangan di sana, saudara-saudara, ulangan pasal yang ke-9. Sebagai ayat yang terakhir dikatakan demikian. Pernyataan Tuhan. Ingatlah, jangan lupa bahwa
Engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir. Sampai kamu tiba di tempat ini. Sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, coba kita lihat di sana. Di Horeb, kamu sudah membuat Tuhan menjadi gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, hingga ia mau memunahkan engkau. Ini akibat orang yang tidak sungguh-sungguh menerima Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh menerima ajaran Tuhan. Dan orang yang demikian adalah orang yang menentang Tuhan, saudara-saudara. Dan orang yang menentang Tuhan, maka dia akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya menderita, saudara-saudara. Hidupnya penuh dengan kesukaran. Sebagaimana umat Israel yang saat ini sedang berada di padang gurun. Mereka ditimpa kesusahan karena apa? Karena ulah mereka sendiri. Hari ini mari kita belajar. Supaya kita bersama-sama menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Kita percaya ketika kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang terbaik, yaitu berkat Tuhan akan terus melimpah kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan, saudara-saudara. Sampai di sini biarlah kita sekalian datang kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar sebelum saya kembalikan kepada WL, saudara-saudara. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Pada saat Tuhan, pagi hari ini kami rindu supaya kami terus diajar ya Bapa. Tidak ada alasan untuk kami merasa cukup, merasa bisa, merasa pandai, merasa kuat, merasa lebih hebat di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah Tuhan orang-orang yang sungguh-sungguh masih membutuhkan Engkau. Saat ini, biarlah berikan kami hati yang penuh dengan kerelaan. Untuk kami mau ditegur, untuk kami mau diajar. Sebab ketika kami menerima Tuhan ajaran atau teguran yang daripada Tuhan, maka sesungguhnya Engkau mengasihi kami. Dan Engkau terus dan terus membentuk kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Engkau. Dan menyukakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini boleh bergabung di dalam ibadah Zoom ini ya Bapa. Biarlah Tuhan pimpin. Tuhan berkati. Tuhan mohon penyertaan dan perlindungan-Mu. Biarlah Roh Kudus terus berbicara ya Bapa. Di hati setiap kami masing-masing. Di rumah kami masing-masing. Sehingga kami tetap berada di dalam hadirat-Mu. Walaupun pada saat-saat ini kami tidak bisa bertemu dalam ibadah di gedung gereja ya Bapa. Namun kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Lewat persekutuan yang indah bersama dengan Engkau ya Bapa di sorga. Lewat media yang sudah tersedia. Lewat kehidupan kami ya Bapa di dalam kehidupan doa kami di rumah. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami butuh bimbingan-Mu. Hari ini kami butuh ajaran-Mu ya Bapa. Hari ini kami butuh teguran-Mu Tuhan. Karena siapakah kami ya Bapa? Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Lewat bimbingan-Mu di dalam hidup kami. Banyak saudara-saudara kami, bahkan kami sekalian seringkali jatuh di dalam dosa. Karena kami mengabaikan akan perintah Tuhan. Akan ajaran Tuhan, akan bimbingan-Mu ya Bapa. Sehingga kami jatuh di dalam dosa. Dan hari ini kami membuka hati kami. Dan kami Tuhan boleh senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berjaga-jaga di dalam hidup ini. Dan hidup ini Tuhan perlu Tuhan beserta dengan Engkau. Karena ketika kami bersama-sama dengan Engkau ya Bapa, maka siapakah yang mendapat, yang menjadi lawan kami? Kalau kami berada di pihak-Mu, kami Tuhan menjadi orang-orang yang cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pimpin kami semua yang hadir saat ini. Biarlah Roh Kudus terus bekerja atas kami ya Bapa. Kau memberkati kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami tetap terpelihara, kami tetap berada di dalam perlindungan-Mu. Engkau yang menjauhkan dari segala wabah COVID-19, dijauhkan dari hadapan kami, dari sekitar kami ya Bapa, dari rumah tangga kami. Tuhan yang menolong kami, Engkau menjaga kami ya Bapa, dan kuasa darah Yesus menutup bungkus kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Tuhanku yang aku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita tundukkan kepala. Kiranya berkat anugerah-Mu Bapa di sorga, damai sejahtera dan sukacitamu di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pertolongan kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kami saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, saudara-saudara, langsung saja saya yang sampaikan pengumuman bahwa minggu depan kita masih berada di dalam acara ibadah online seperti saat ini. Kita bersama-sama dapat menghadiri dalam setiap pertemuan kita setiap hari Minggu, dimulai jam 11 dan waktunya hanya 40 menit, saudara-saudara. Olehnya, karena kita dikejar waktu, maka biarlah kita akan memulai acara ini dengan sebaik-baiknya, mempergunakan waktu yang ada. Kita mau tepat waktu sudah berada bersama-sama untuk boleh bergabung, menikmati hadirat Tuhan lewat pertemuan ibadah kita seperti saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Waktu tinggal berapa menit lagi? Tinggal 1 menit. Nah, olehnya saat ini saya berikan salam. Salam damai sejahtera. Shalom. Mari tepuk tangan saudara-saudaraku buat kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyi lagu ini aja. Kalau hidup susah. Kalau hidup susah, kalau hidup susah, semua jadi masalah. Tanpa ada Tuhan, kita tolong padanya. Dan lupa diri, waktu diberkati. Bersyukur pada Yesus, terima kasih. Pujilah, haleluya. Kasih-Nya kita semua. Pujilah, haleluya. Kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kalau hidup susah, semua jadi masalah. Datang pada Tuhan, kita tolong padanya. Jangan lupa diri, waktu diberkati. Bersyukur pada Yesus, terima kasih. Pujilah, haleluya. Kasih-Nya bagi kita semua.